yang diutus kepada kita manusia agar kita bisa mencontoh apa yang disampaikan oleh utusan-utusan. Nah, kalau seandainya dalam kehidupannya ada malaikat yang dia berjalan-jalan dengan tenang, yang dia beraktivitas sebagaimana manusia, maka kata Allah, pasti aku akan baru memutuskan seorang utusan itu dalam malaikat. Tapi ternyata kamu manusia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم. Kalau kita latih terus itu akan ngalir. Jadi kita lidah kita itu terlatih. Ya, kuncinya sih terus baca. Lihat ya. Kita ke belakang dulu ke ayat yang ke 85-nya biar pemahamannya lebih sempurna. Wa yas'alunaka 'anir ruh, yakni orang-orang kafir Quraisy bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang masalah ruh, tentang ruh jiwa. Qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah wahai Muhammad, kalau ruh itu urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah diberi pengetahuan tentang masalah ruh kecuali sedikit. Jadi ilmu tentang ruh itu sedikit yang diberikan Allah kepada kita. Makanya kita nggak tahu tentang ruh, karena ruh itu sesuatu yang gaib. Kalau sesuatu yang gaib itu yang tidak terlihat oleh mata, itu manusia banyak tidak tahunya dibandingkan tahunya, ya kan? Beda dengan sesuatu yang terlihat oleh panca indera kita, oleh mata kita. Kita bisa menjelaskan dan menggambarkan. Contoh kecil saja, ini ada angin berhembus, terasa di badan.
Tapi kalau ditanya gimana bentuknya dan rupanya, tahu nggak bagaimana bentuk dan rupanya? Nggak bisa. Nah itu masalah-masalah. Tapi terasa. Nah ruh itu begitu, tidak bisa dilihat dengan panca indera kita, dengan mata kita, tapi terasa oleh indera perasa kita. Nah itu tuh sebagaimana Allah. Allah itu tidak bisa dilihat oleh kita, tapi terasa oleh indera-indera kita, indera perasa kita. Jadi kalau orang tidak merasakan adanya Allah, maka berarti dia tidak akan merasakan adanya angin. Kan? Maka kalau tidak akan merasakan adanya angin sedangkan angin bertiup, berarti yang salah anginnya apa badannya? Anginnya apa badannya? Ada angin kencang, tapi badan kita nggak merasa ada angin. Yang salah badannya. Jadi kalau ada orang yang dia tidak merasakan adanya Allah, maka yang salah Allahnya apa orangnya? Orangnya. Berarti ada penyakit kan? Karena kalau orang sakit kan ada angin kan terasa. Ya kan? Angin bertiup aja kalau orang sakit panasnya itu tidak akan merasakan angin. Ya kan? Atau sebaliknya orang sudah diselimuti dengan selimut tebal tapi tidak merasakan panas. Berarti yang salahnya bukan selimutnya, tapi badannya bermasalah. Makanya kalau ada orang yang tidak merasakan kehadiran Allah, berarti dia yang ada penyakitnya itu di jiwanya. Jiwanya sakit, indera perasa yang ada di dalam jiwanya tidak berfungsi. Sebagaimana badan sakit, dia tidak akan merasakan adanya udara yang dingin atau angin yang berhembus. Jadi kata Allah, masalah ruh itu adalah masalah Allah, dan kita hanya diberikan pengetahuan yang sedikit tentang masalah ruh tadi. Wala in syi'na, dan seandainya Allah kehendaki, lanadhabanna billadzi auhayna ilaih, pastilah Allah akan hilangkan hal-hal yang diwahyukan kepada Muhammad. La tajidu laka bi alaina wakila, summa la tajidu laka bi alaina wakila. Jadi kemudian engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami. Artinya kalau Allah kehendaki, maka wahyu-wahyu yang diberikan kepada Rasulullah SAW Muhammad itu akan hilangkan, dan kita dan Rasulullah tidak akan mendapati penolong, pelindung, pembela dari azab Allah. Hati-hati ini. Jadi kalau Allah kehendaki, maka Allah akan cabut Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah dicabut, sudah dihilangkan dalam kehidupan kita, maka tidak ada lagi pembela untuk kita ketika azab Allah itu datang. Karena Al-Quran itu sebagai hujah, sebagai di sini wakilah yang akan menjadi pembela kita. Ya. Nah ini Al-Quran itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara apa? Ilmu itu termasuk di dalamnya Al-Quran itu tidak akan Allah hilangkan melainkan dengan cara meninggalnya alim ulama. Jadi ketika alim ulama meninggal, ulama-ulama yang faqih fiddin, yang mereka ulama-ulama yang benar, mereka meninggal, maka sebagian dari ilmu itu hilang. Maka nanti ketika ulama-ulama yang benar-benar ulama alim itu meninggal, yang tersisa hanyalah orang-orang bodoh yang ulama, yang baru bisa baca Quran udah bilang ulama, yang baru bisa satu hadis udah bilang ulama, nggak ngerti tentang bagaimana ilmu tafsir, yang tidak mengerti tentang mustalahul hadis, yang dia baru bisa baca Quran, udah ngaku ulama. Dan yang lebih parahnya ada lagi orang yang baca Qurannya belepetan, udah ngaku ulama. Ada yang begitu, baca Quran aja udah kagak bener, banyak salahnya, tajwidnya nggak bener, makhrajnya juga kagak bener, ngaku ahli agama. Ada yang gitu kan? Makanya kalau kita untuk mengetahui bahwa dia itu orang alim, maka yang pertama yang dilakukan adalah tes bacaan Qurannya. Nah kalau saya melihat orang yang alim, apakah dia pantas disebut orang alim, dilihat bagaimana dia baca Quran. Kalau dia baca Qurannya maaf, masih banyak salahnya, masih banyak melesetnya,
maka keulamaannya itu diragukan. Karena memang langkah awal menjadi ulama itu baca Qurannya bagus dulu, harus berjauhan, harus tartil baca Quran. Nggak perlu suaranya bagus, karena tartil itu bukan arti suaranya bagus, tidak dengan suara yang mendayu-dayu, tidak. Tartil itu bacanya benar, benar itu artinya makhrajnya benar, makhraj itu alif ba ta-nya benar, pengeluaran hurufnya benar, tajwidnya benar. Tajwid itu cara panjang pendek, ini dijelas, ini di ikhfa, ini di idgham jelas gitu. Nah, kalau orang sudah baca Qur'annya dengan menjauh-jauh, atau dengan bertajwid, atau dengan tartil, atau dengan tahsin, maka dia sudah memenuhi syarat ulama yang pertama. Jadi kalau pada lihat orang pinter, orang ceramahnya bagus, tapi kalau baca Qur'annya baca Qur'an yang kurang fasih, itu kepercayaan kita terhadap orang itu kurang. Ya, baca Qur'annya begitu, kok udah pinter-pinter ngomong kemana-mana, bacain dulu, mulai laki dulu bacaannya, gitu. Ya, jadi padahal kalau lihat orang-orang yang pinter ngomong, wangi ini, tes bacaan Qur'annya, bagus nggak dia baca Qur'annya? Kalau dia bagus dalam artian dia tajwidnya bagus, maknanya bagus, nah satu sudah terpenuhi ciri atau syarat menjadi ulama. Yang kedua, baca bagaimana dia pemahaman terhadap ayat Al-Qur'annya, tafsirnya, tafsir apa saja yang sudah dia pahami. Jangan-jangan dia tafsirnya gitu. Maka tanya tafsirnya. Nah, kalau enggak, misalnya saya baca tafsir A, tafsir B, maka tanya tentang ilmu tafsir. Coba ilmu tafsir itu apa sih? Yang disebut dengan ilmu tafsir itu apa aja yang ada di dalamnya? Kalau dia nggak bisa ngejelasin, gagal. Tapi kalau dia bisa menjelaskan ini bahwa ilmu tafsir Al-Quran, tafsir itu ada dua, ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil ra'i. Metode tafsir nih begini nih. Di dalam menafsirkan Al-Quran ada yang namanya nasi wal mansukh, ada ilmu-ilmu yang lainnya. Yang di situ ada Makkah, Madaniyah atau Makkiyah. Ada ilmunya, nggak sembarangan. Kalau orang ngaku ulama tapi nggak bisa ulumul Quran, ya belum memenuhi syarat. Nah, Al-Quran sudah bagus, baru lihat hadisnya. Bisa nggak dia baca kitab kuning? Bisa nggak dia baca kitab gundul? Ngerti nggak dia nahu shorof? Kemudian hafalan hadisnya bagus nggak? Oh, kalau sudah bagus, tahu nggak tentang mustalahul hadis, tentang ulumul hadis, ilmu-ilmu hadis, tahu nggak? Ini hadis yang sahih, ini hadis yang hasan, ini hadis yang dhaif, ini hadis maudhu. Kenapa dia disebut hadis dhaif? Kenapa dia di hadis sahih? Ada hadis mutawatir, ada hadis yang qati, hadis yang ahad. Nah, harus tahu. Kalau ulama tidak tahu tentang mustalahul hadis, maka gagal jadi ulama. Berarti orang ini bukan ulama. Gitu. Nah, setelah tahu tentang ilmu tafsir, ilmu hadis, tahu nggak dia metodologi untuk istinbatin hukum? Ya, untuk menetapkan suatu hukum dia ngerti nggak? Ada metodologinya, caranya mengambil sebuah dalil sehingga kemudian jadi sebuah hukum. Misalnya Imam Syafi'i, kenapa Imam Syafi'i mengambil hukum? Dia kalau mau salat harus mentalafuzkan niat, usolli fardhu subhi raq'ataini mustaqbilal ka'bati ma'muman lillahi ta'ala. Sedangkan imam-imam yang lain tidak mengucapkan tersebut. Harus tahu metodologinya. Kenapa kalau kita kunut sedangkan ada yang tidak kunut? Harus tahu tuh metodologinya. Orang belum baca Quran aja belum bagus, ya kan? Ulumul Quran aja kagak tahu, ulumul tafsir aja kagak tahu, ilmu hadis aja kagak tahu, mustalahul hadis aja kagak tahu. Dia hanya cukup mengambil ayat Al-Quran satu, hadis satu, udah ngomongnya kemana-mana. Ngomong bahwa dia ahli agama. Gimana ceritanya? Nah gitu, kalau ngetes orang begitu. Jadi kalau padahal ketemu orang yang sosok pintar agama, tanya dulu. Coba saya pengen dengar baca ayat kursi deh, atau saya pengen dengar baca Al-Fatihahnya. Nah kalau Al-Fatihahnya cakep, ayat kursinya bagus, satu lulus.
Yang kedua, coba saya pengen penjelasan tentang tafsir nih surat ini. Tafsir apa yang sudah dipahamkan? Gitu. Kemudian saya pengen tahu tentang hadis ini. Bagaimana kedudukan hadisnya? Apakah hadis ini, kenapa hadis ini disebut sahih? Bagaimana cara menentukan hadis ini sahih atau dhaifnya? Nah, itu ada ilmunya. Gak sembarangan. Kalau orang yang ngaku ulama kata beginian mah gagal. Dia bukan ulama. Kalau ulama itu harus paham tentang itu. Baru dia menjadi seorang mufti. Mufti itu orang yang berfatwa. Maka kalau seorang mufti itu harus memahami seluruh daripada ilmu-ilmu tentang keislaman. Baru dia mufti. Mufti itu kalau kita Majelis Ulama Indonesia. Maka orang yang duduk di mufti Majelis Ulama Indonesia itu harus ngerti tentang hal ini. Ya, makanya padahal kalian orang gitu ya ustaz, ngerti nggak tentang hal-hal tadi? Lihatin bacaan dengerin Al-Quran yang baca ketika dia baca Quran. Bagus nih, bagus. Kalau kan ada orang yang ceramah, wah, pikiran baca Al-Quran, kelihatan, ya langsung turun derajatnya. Nanti ini bukan orang orang yang alim, hanya orang yang sekedar menyampaikan. Namanya disebut orang dai. Bukan ulama. Dai itu bukan ulama. Dai itu orang yang ngajak. Orang yang ngajak lah siapa aja boleh. Orang yang bukan ulama dan jadi dai boleh, nggak ada masalah. Dia profesinya sebagai tukang becak, jadi dai boleh, karena mengajak. Oh dia mah dai, dia mau penceramah boleh. Tapi bukan ulama. Dan ustaz belum tentu ulama. Saya ngajarin baca Al-Quran kadang-kadang. Hanya sekedar kan ngajarin baca Al-Quran, tapi bukan ulama. Baru sekedar ustaz, guru yang mengajarkan membaca Al-Quran. Gitu. Makanya harus paham tuh ulama itu apa. Maka ulama itu harus memahami kaidah-kaidah dari sisi tafsir Al-Quran, sisi mustalahul hadis, sisi metodologi bagaimana membuat sebuah hukum, nggak sembarangan. Ya. Dan itu susah, makanya Allah tidak mencabut ilmu tentang keislaman atau tidak mencabut tentang ilmu itu di dunia ini kecuali dengan meninggalnya ulama. Ketika ulama itu meninggal, maka sebagian dari ilmu itu hilang dari muka bumi. Coba aja ahli tafsir banyak yang meninggal, ahli hadis banyak yang meninggal. Generasi berikutnya nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang sehebat beliau itu, ya kan? Kita masih punya misalnya Bapak Profesor Soleh Shihab, ahli tafsir. Kalau beliau meninggal, kita udah nggak punya lagi. Siapa ahli tafsir Indonesia sekarang yang sudah membuat buku kitab tafsir 30 juz? Nggak ada kan? Kecuali Profesor Soleh Shihab. Kalau beliau meninggal, siapa yang teruskan? Ada Abdul Somad misalnya. Abdul Somad baru kelihatan karyanya, hanya ngoceh aja, hanya ceramah aja, tapi belum ada karya yang bisa diabadikan sebagai kitab rujukan, ya kan? Sadan Hidayat juga belum ada secara dipublikasikan tentang kitab-kitab yang beliau karang sebagai rujukan. Karena ulama itu kan harus membuat kitab, baik itu dari sisi tafsir Al-Quran, dari Al-Qurannya maupun hadis. Di Hidayat misalnya dia lagi fokus ke tahfiznya untuk mencetak para anak-anak muda atau generasi-generasi yang hafal Quran. Dan itu sudah dilakukan oleh banyak orang. Ya kan, misalnya Yusuf Mansur punya Darul Qurannya ya. Darul Quran dengan Yusuf Mansur. Atau yang lainnya juga banyak yang pernah kemarin ceramah di kita juga, yang Idul Adha dia punya Ummul Quran kan, punya rumah Quran kan. Jadi banyak orang yang bergerak atau fokus di dalam mencetak orang-orang yang hafal Quran. Tapi hampir tidak ada di Indonesia ulama yang melahirkan karya-karya ilmiah, baik itu dari sisi tafsir Quran maupun dari masalah hadis. Misalnya ini beliau ya, siapa namanya yang punya kitab ini? Pak apa namanya di sini? Alfis Saniyati.
Muhammad Al-Chanianto. Ini karya beliau hebat. Beliau punya karya di bidang hadis. Dia mengkodifikasi, mengumpulkan hadis-hadis yang beliau anggap cukup penting, cukup sahih bagi pandangan beliau. Nah ini baru karya. Nah ini yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Jadi beliau hebat, masuk hebat sudah bisa melahirkan sebuah karya di bidang hadis. Jadi indeks hadis, ada indeks hadis, ya, ada di sini berkaitan dengan syarah. Nah itulah baru yang disebutkan ulama. Ada karya yang dihasilkan dari hasil keilmuannya. Jangan juga orang cuma gompleng saling. Bisa aja orang zaman sekarang plagiat, cuman klik sana klik sini, klik sana klik sini. Jadi kalau orang yang cuma hanya klik sana dari sini klik sini, itu namanya penulis. Kalau orang begitu mah bukan ulama. Ulama itu harus diperkuat dengan dasar keilmuannya. Ya, nah kita kembali. Jadi kalau Allah kehendaki, maka Allah akan hilangkan wahyu dari Rasulullah SAW. Artinya Al-Quran itu akan tidak diteruskan wahyu itu, dan tidak akan ditemui ketika keberkahan Al-Quran itu dihilangkan. Tidak akan ada lagi pembela yang membela kita dari ajab Allah. Itu illa rahmatan min rabbi, kecuali karena rahmat dari Tuhan. Inna fadlahu kana 'alaika kabira, karena karunia-Nya Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala atas Nabi Muhammad sangat besar. Jadi Allah memberikan Al-Qur'an itu dengan rahmatnya kepada Rasulullah. Artinya rahmat kasih sayangnya. Maka Allah memberikan Al-Qur'an, Allah wahyukan Al-Qur'an kepada Rasulullah yang sampai kepada kita. Maka kalau Al-Qur'an sampai kepada kita dan kita belajar ini karena rahmat Allah. Karena kalau orang tidak diberikan rahmat, nggak mau dia ngaji aja nggak mau, baca Quran aja nggak mau, itu nggak dapat rahmat. Nah, tapi kalau kita alhamdulillah dapat rahmat, kita mau baca, minimal kita mau baca, dan sedikitnya kita mau memahami. Ya, gitu, walaupun tidak sehebat daripada ulama-ulama tafsir. Kulla ini jitama'atil insu wal jinni ala ayyatil misli hadzal Qur'an la yatuna bimisli. Jadi katakanlah wahai Muhammad SAW, seandainya manusia dan jin berkumpul untuk membuat seperti Al-Quran yang sekarang kita baca ini, la yatuna bimisli, tidak akan nanti bisa. Jadi kalau seandainya jin dan manusia bersepakat, bekerjasama untuk membuat Al-Quran, untuk mendatangkan seperti Al-Quran ini, maka tidak akan mampu. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, walaupun satu dengan yang lain saling membantu. Nah begitu kalimatnya. Jadi nggak akan ada orang yang mampu membuat seperti Al-Quran, walaupun berkongsi, bersekutu antara jin dan manusia untuk melakukan itu. Padahal itu sudah pernah dilakukan orang yang membuat seperti ayat Al-Quran, tapi ternyata jauh daripada kualitasnya. Karena Al-Quran itu bukan sekedar hanya bacaan dan sisi bacanya saja, tetapi ada seninya, ada seni puisinya, ada banyak hal, indah susunan katanya. Coba aja di sini, misalnya inna fadlahu kana 'alaika kabira walau kana ba'dun li ba'din dhahira. Ujung-ujungnya itu kan di ayat 87 alaika kabira, 85 li ba'di dhahira. Di ayat 89 illa kufura ro. Ya kan? Nah itu dari sisi puitis sangat indah, enak didengarnya. Kita aja nih yang nggak tahu maknanya, ya misalnya kita nggak ngerti maknanya, tapi orang baca Quran kok enak sih. Ya contoh misalnya amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Ya kita nggak pernah, misalnya kita nggak tahu artinya, tapi di kuping enak kan. Nah itu susunannya. Kemudian walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli masal, dan sungguh Allah telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyukai, bahkan mengingkarinya. Jadi Al-Quran ini
Allah ulang-ulang banyak perumpamaan. Misalnya apa? Perumpamaan orang yang berinfak bagaikan orang menanam satu benih, satu biji yang melahirkan 7 bulir. Setiap bulirnya ada 100 biji, ya kan? 100 butir. Allah juga perumpamakan tentang apa namanya, nyamuk, ya kan? Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Atau mengumpamakan tentang lebah. Banyak perumpamaan-perumpamaan yang diberikan Allah dalam Al-Quran untuk memberikan umpama tentang wanita yang soleh, wanita yang salehah. Diberikan umpama ada istri Nabi, yakni istri Nabi Nuh dan Nabi Lut, yang dia adalah istri seorang Nabi yang berada dalam kekuasaan para Nabi, artinya dalam sebagai keluarga Nabi, tapi dia kafir, tapi dia ahli neraka. Ada juga perumpamaan seorang wanita yang berada dalam penguasa kafir, yakni Firaun, yang punya istri nama Asia, tapi dia beriman kepada Allah. Ada lagi perumpamaan seorang wanita yang tidak pernah punya suami, tetapi kemudian Allah berikan keberkahan, maka dia diberikan anak yang namanya Isa Masih, yakni dia adalah Siti Maryam. Itu perumpamaan-perumpamaan tentang wanita yang diberikan Allah. Jadi banyak perumpamaan-perumpamaan, tetapi kebanyakan manusia mereka itu adalah tidak menyukai, bahkan mengingkarinya. Kemudian waqalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepada Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Kenapa begitu? Karena memang di Saudi, di Arab, pada zaman Rasul kering. Jadi pada masuk kering di mana-mana karena gurun kan. Jadi kemudian oase-oase mata-mata air kering itu membuat kemarau yang panjang. Maka kata mereka, Muhammad, mau apa kamu, ngomong apa aja terserah dah. Kami gak bakal percaya sama kamu kecuali kalau kamu menjadikan untuk kami ini sumber mata air yang mancar. Coba kalau kamu memang utusan Allah, buat itu. Kata orang kafir Quraisy begitu. Kemudian, au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira. Atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu engkau alirkan di celah-celahnya sungai yang deras alirannya. Atau sekarang engkau coba buktikan kalau engkau adalah utusan Allah, coba engkau jadikan yang kering kerontang ini menjadi kebun anggur, kebun kurma yang airnya limpah di sisi celah-celahnya. Bisa nggak? Jadi kalau diibaratkan ini ada pohon anggur, pohon kurma, ada sungainya itu. Jadi ada air yang mengalir gitu. Ya, bagaikan kita kalau misalnya umpama kita ke kampung, ada petak-petak sawah dan solokan gitu. Nah itu kebun kurma, karena solokan pemikirannya bukan kebun, bukan sawah, bukan padi, tapi kurma dengan anggur, karena kan daerah-daerah desa. Coba kau buat seperti itu, kebun bagi kami, kebun kurma, kebun anggur yang di sela-sela daripada kebun itu ada air yang mengalir. Coba kalau kamu memang seorang utusan Allah. Atau autus kita sama kama za'amta alaina kisafan au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana kau katakan, atau sebelum kau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami. Atau gini deh, kau kan mengancam kalau kami durhaka, kau akan pasti Allah akan mengazab kami nih. Coba sekarang datangkan deh dari langit tuh azab yang menimpa kami. Ya, apa kayak bintang jatuh atau petir kayak atau apa, coba datangkan. Katanya kalau kami durhaka, kami akan diajar, mana bukti? Nah gitu yang ditantang oleh kafir Quraisy. Kemudian, au yakuna laka baitun min juhfin au tarqa bis sama, atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas, atau engkau naik ke langit. Jadi kalimatnya gitu. Atau sekarang coba engkau punya rumah dari emas nggak? Nih kami rumah bagus-bagus sampai harta kami. Coba kamu kalau memang utusan Allah, kamu adalah utusan dari Allah, buat rumah untuk diri sendiri dari emas. Atau coba kami pengen lihat engkau naik ke langit, bisa terbang kan? Itu kalimatnya. Tetapi kemudian
walan nu'mina liruqiyyika hatta tunzila alaina kitaban naqra'u. Dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyara rasula. Katakanlah wahai Muhammad SAW, maha suci Tuhanku, bukankah aku ini seorang manusia yang menjadi rasul. Maka kata Rasulullah kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, katakanlah kepada orang-orang kafir Quraisy ini, aku ini manusia biasa seperti kalian, tapi aku diberikan kepercayaan sebagai utusan Allah untuk menyampaikan berita gembira dan memberikan peringatan. Jadi Rasulullah itu bukan sesuatu yang wah berlebihan kita dengan menyimpulkan. Rasulullah itu manusia biasa sama seperti kita, tetapi kelebihannya adalah seorang Rasul, seorang Nabi yang diberikan keistimewaan. Tapi dia makan minum seperti kita. Beliau melakukan hal-hal yang biasa manusia lakukan. Jadi hal-hal yang normal, tapi dilakukan dengan penuh kebaikan-kebaikan. Tidak ada keburukan-keburukan di sisi Rasulullah SAW. Bukan Rasulullah yang bisa terbang, bukan Rasulullah yang bisa tiba-tiba membuat rumah simsalabim jadi emas. Bukan. Kalau kita kan kadang-kadang pada cerita Wali Songo, Sunan Kalijaga, karena biar dengan karomahnya, dengan kelebihannya bisa membuat pasir menjadi beras, ya kan gitu. Dan nah Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah tidak ada kisah yang kemudian berubah dari pasir-pasir menjadi beras. Tapi kalau ada kisah tentang bagaimana air memancar dari Rasulullah, ada. Tapi hanya mukjizat kan. Mukjizat itu bukan sesuatu yang bisa diulang-ulang, tapi mukjizat itu sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah. Dan biasanya mukjizat itu tidak terjadi berulang-ulang, hanya sekali. Gitu. Sebagaimana Nabi Musa memukulkan tongkatnya, membelah lautan sekali terjadi. Tapi dari tongkatnya kemudian bisa menjadi ular, ya. Dengan tongkatnya memukul mata batu menjadi terpancar 12 mata air, ya. Tapi hanya sekali terjadi, ya. Tidak kemudian setiap memukul tongkat memancar air, memukul tongkat ke batu mancar air, enggak bisa diulang. Itu namanya mukjizat. Beda dengan sesuatu yang memang bisa di ilmu pengetahuan. Misalnya orang dengan gerakan yang sama menghasilkan hal yang sama. Ini kalau misalnya gini yang namanya sebutnya ilmu pengetahuan, hal yang biasa, hal yang memang wajar. Kalau pada makannya 4 sehat 5 sempurna, olahraganya bagus, istirahatnya bagus, maka hidup sehat. Atau contoh lagi, kalau pada misalnya naik motor dari Jakarta dari Bekasi, soalnya ke Condet atau dari Bekasi ke Perumnas naik motor, ditempuh dengan kecepatan 60 km per jam, maka jarak tempuh dengan segitu, maka dia cuma 10 menit. Maka kalau orang melakukan hal yang sama akan menghasilkan yang sama. Dengan motor kecepatan sebegitu, dia pergi dari titik yang sama ke tempat pada yang sama, maka hasilnya sama. Nah itu namanya hal yang biasa. Dan itu bisa dilakukan oleh setiap orang. Nah itu yang disebut dengan ilmu pengetahuan atau teknologi. Tapi yang namanya mukjizat nggak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali atas kehendak Allah, dan terjadi sekali saja dalam kehidupan orang tersebut. Mukjizat apa misalnya kepada Nabi Musa, ya, Nabi Musa dengan tongkatnya atau dengan tangan yang keluar bercahaya, ya kan, atau dengan apalagi Nabi Isa mukjizat dengan bicara ketika masih kecil atau menghidupkan burung. Tidak selalu kemudian menghidupkan menghidupkan tanah yang dibentuk burung selalu bisa menjadi burung, tidak. Atau tidak selalu dia bisa menghidupkan orang yang mati, tidak selalu, tetapi hanya sekali saja dilakukannya. Tapi itu kan menjadi kisahnya. Jadi hati-hati, kadang-kadang kita berlebihan terhadap karomah lah, karomah para wali. Kadang-kadang ada yang bukan begini, tidak boleh begitu juga. Nabi aja nggak begitu. Rasulullah SAW aja sebagai khataman nabi wal mursalin, sayyidin nabi wal mursalin, itu nggak gitu-gitu amat. Kayak kemarin katanya wah maaf, Habib Bulan itu bisa mi'raj dalam satu malam 70 kali. Gimana ceritanya? Ya kan? Atau bisa pergi dari
dari Indonesia ke Saudi hanya dalam hitungan menit. Itu kan sesuatu yang agak di luar nalar. Ya mungkin bisa jadi kalau Allah berkehendak. Tapi dia bukan nabi, dia bukan rasul. Dia bukan nabi, dia bukan rasul. Tetapi kok seolah-olah melebihi mukjizat yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Nah, kan pertanyaan gitu kan. Coba kelebihan nabi-nabi yang lain, Nabi Ibrahim, kelebihannya dia dibakar tidak mati. Tetapi kan nggak selalu dibakar dia tidak mati kan. Hanya sekali terjadi kan. Nah, itu namanya mukjizat. Jadi mukjizat itu hanya sekali seumur hidup terjadi pada nabi dan rasul, tidak diulang-ulang. Tidak kemudian diulang-ulang udah kayak tadi kegiatan-kegiatan manusia. Tetapi manusia bisa menciptakan dengan ilmu pengetahuannya sesuatu yang dilakukan dengan hal yang sama menghasilkan yang sama gitu. Contohnya apa? Ya ini baca Quran. Kalau orang baca Quran dia tahu ilmunya, ilmu tajwid, ilmu makhraj, maka ketika baca Quran itu akan menghasilkan bacaan yang benar. Karena ada ilmunya. Tapi kalau sesuatu yang tidak ada ilmunya, yang hanya Allah yang punya kehendaknya, itu namanya mukjizat yang terjadi pada nabi dan rasul. Tetapi pada orang biasa seperti kita, itu mungkin jatuhnya ya para waliullah, bisa saja karomah. Ilmu karomah itu kan sama, tidak bisa diulang-ulang. Tidak bisa diulang-ulang. Beda ya, jangan wah ini bisa terbang apa? Ada waliullah bisa terbang. Ada waliullah begini. Kan itu ya Nabi Sulaiman dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk bisa memahami bahasa binatang kan gitu. Dan Nabi Sulaiman bisa menyembuhkan awan. Itu kan mukjizat. Kelebihan yang diberikan oleh pada Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Lanjut, ayo. Wa ma mana'an nasa yu'minu idja'ahum huda illa qalu ab'asallahu basyaran rasula. Dan tidak ada yang mencegah, yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya selain perkataan mereka, mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul. Ini tentu yang membuat mereka tidak mendapatkan hidayah ketika hidayah datang. Jadi ketika Rasulullah datang kepada para kaum kafir Quraisy itu, yang menghalangi mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya itu apa? Karena Nabi Muhammad seorang manusia biasa. Mereka ingin kalau yang datang itu malaikat. Mereka ingin datang makhluk yang luar biasa, Superman lah kalau gitu. Kalau seandainya yang datang kepada mereka Superman, orang yang manusia super, mereka akan beriman. Nah, yang membuat mereka tidak beriman, tidak mendapatkan hidayah, pada hidayah itu datang kepada mereka, karena mereka meyakini, menganggap bahwa yang datang itu hanya manusia biasa. Padahal justru dengan manusia biasa itu kita bisa belajar, kita bisa mencontoh. Kalau seandainya Nabi itu malaikat, kita bingung mencontohnya kan? Ya kan? Kalau Nabi itu seorang malaikat, bingung kan contohnya. Ini malaikat kagak makan, nah kita kagak makan juga dong. Ini malaikat ini nggak punya istri, nggak punya hawa nafsu, lah kita gimana mengikutinya? Karena yang diangkat Nabi dan Rasul itu manusia, maka kita bisa mensuri teladannya. Cara makannya bagaimana, cara minumnya bagaimana, beliau di rumah tangga seperti apa, sikapnya terhadap istri, anak, keluarga, tetangga, masyarakat, umatnya, bagaimana akhlaknya. Kita bisa mencontoh. Karena itulah kenapa Nabi dan Rasul itu manusia biasa, agar kita bisa mengetahui dan mencontohnya. Qul law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alaihim minas sama'i malaikatan rasula. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dilari-lari untuk menjadi rasul. Jadi kalau seandainya dunia ini adalah ada malaikat yang berhidup seperti kita, ada malaikat yang sama seperti kita, yang makan, minum, ke pasar dan lain sebagainya, maka pasti Rasul yang diutus oleh Allah itu sama dengan malaikat. Tapi karena yang hidup di dunia ini manusia, maka yang diutus sebagai utusan Allah juga manusia. Kenapa manusia? Karena biar manusia terima, biar manusia bisa mencontohkan.
Sekarang kalau umpamanya saya tanya, kalau ayam pemimpinnya musang, kambing, domba, apa ayam lagi? Ayam. Karena yang ngerti tentang bahasa dan kondisi situasi ayam ya ayam. Yang menjadi pemimpin kebo itu kira-kira serigala, musang, kelinci, apa kebo lagi? Kebo lagi. Kenapa? Agar bisa memahami apa yang dibutuhkan dan seharusnya dilakukan seorang kebo atau seekor kebo atau sekumpulan kebo terhadap kehidupan ini. Nah, yang diutus kepada kita manusia agar kita bisa mencontoh apa yang disampaikan oleh utusan-utusan Allah itu. Nah, kalau seandainya dalam kehidupannya ada malaikat yang dia berjalan-jalan dengan tenang, yang dia beraktivitas sebagaimana manusia, maka kata Allah, pasti aku akan baru mengutuskan seorang rasul, seorang utusan itu adalah malaikat. Tetapi ternyata kan kamu manusia yang hidup di dunia ini adalah kalian yang hidup di dunia ini adalah bangsa manusia dan bangsa jin. Dan Nabi Muhammad SAW itu diutus kepada seluruh alam. Alam siapa? Kepada manusia, kepada jin, dan kepada seluruh makhluk-makhluk yang lain. Termasuk jin beriman kepada Rasulullah. Jin itu tidak punya nabi, tidak punya rasul, tetapi dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu. Terakhir, qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Cukuplah Allah yang menjadi saksi antara aku dan kamu. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya maha teliti lagi maha melihat. Nah, kesimpulannya kesimpulannya ya, bahwa dalam Al-Quran ini Allah memberikan pelajaran untuk kita. Maka baca Al-Quran, pahami Al-Quran terus jangan sampai pernah kita jenuh. Karena Al-Quran itu yang mengantarkan kepada kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itulah yang akan menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran inilah yang melindungi kita dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Apalagi nanti di akhirat akan menjadikan pujian. Yang kedua, bahwa kita harus menteladani Rasulullah SAW. Beliau adalah sebagai utusan, sebagai Nabiullah wa Rasulullah. Oleh karenanya, upayakan kita mengikuti akhlak beliau, mengikuti sunnah beliau dengan kemampuan kita. Yang ketiga terakhir, maka kita harus senantiasa memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Ya, cukup. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin.